I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, old guys, bring it down, bring it down. Macet terus. Kita langsung bahas aja apa gimana? Oke, jadi kita kan mau bikin kayak event bazar gitu nih. Itu kan event bazar nih butuh istilahnya ya strukturalnya nih stasi dulu. Nah, kan kita mau bikin nih. Pertama sebelum kita struktur organisasinya kita ambil di Korlap dulu ya, koordinator lapangannya ada tuh media untuk promotor segala macam. Terus yang paling penting keuangan nih. Keuangan ada kita harus berapa lebih uang pengeluaran juga pasti konsep ya ada keuangan ya. Jadi pemilihan kita mau struktur organisasinya dari Korlap dulu, media dan keuangan tadi. Nah ini kalau koordinator lapangan kita mau ambil dari siapa nih? Septian sama Iqbal. Kalau aku rekomendasi dari Kampung Iwa sana, karena di situ banyak para pembeli orang muda lah intinya. Gitu. Kita ini ambil di baliknya. Sebelumnya koordinator untuk lapangan ya. Ya. Untuk koordinator lapangan siapa? Kalau aku sih kakak aja sih, kakak aja. Kalau di media kita ambil di Septian gimana? Setuju? Bebas. Kalau di keuangan kita ambil di Iqbal ya? Kalau itu kita udah dapat percaya nama kamu Bang. Siap. Kita keuangan udah dapat nih ya, konsep kayaknya bagus di Iqbal nih kalau konsep. Kalau media kita ambil Septian ya. Ya. Ini paling bagus lah untuk media kan kita nggak tahu promotornya gimana ya. Nah, kalau kita menurut kita cuma 3 aja sih, soalnya kita kan bertiga nih kebetulan. Jadi ya, pas lah di 3 ini kita bisa konsepnya bisa matang lah, matang kan. Pertama kan untuk di struktur organisasi udah dapet nih kita nih. Iya. Udah dapet 3. Jadi koordinator lapangan tuh aku kan. Iya. Selaku penanggung jawab berarti ya. Penanggung jawab. Kayaknya koordinator lapangannya ya pas di lapangan gimana gitu kan. Nah, kalau di media nih saya istilahnya ada untuk ke depan promosinya depan. Paling kalau buat media promosi paling kita nge-BA orang aja kan, kayak yang influencer yang lagi naik daun kan sekarang. Paling kita nge-promosikan gitu Lewat dia ya, lewat orang-orang itu kan. Tapi tergantung dari berapa harga untuk sekali promosi. Sekira-kiranya kalau misalnya terlalu mahal atau terlalu over budget ya cancel, kita cari influencer lain kan rame sekarang. Paling itu kalau buat promosi. Nah yang paling penting tuh kita tentuin lokasinya dulu deh. Enaknya itu kita mau ngadain bazar di mana? Kalau kakak dulu gimana? Rekomendasi yang bazar lokasi bisa kita ambilnya di untuk yang shift 2. Kalau yang 2 kan kita ambilnya dari mana gitu. Nanti cabangnya ya bukan cabang ya, nanti bazarnya mau taruh mana sih macam itu ya di shift 2 aja. Tapi kalau yang masalah media udah ada ya, koordinator lapangan udah. Nah ini masalah di keuangan nanti rencana gimana? Kalau dari keuangan modal kita tergantung apa yang kita buat. Nah, ibaratnya kita buat makanan sama minuman nih. Untuk sekitaran harganya tuh pengeluarannya tuh kita 500.000 lah dari kita bertiga. Nah nanti di situ kita jualan. Nah di jualan itu sebelum kita jualan tuh pasti butuh tempat ya. Nah untuk tempat itu kalau di KI saya punya kenal di situ untuk tempat bagian tempat itu. Terus habis itu itu kan otomatis ada lapak. Lapak itu bayar 10.000. Habis itu ada kebersihan juga. Kalau di kebersihan itu bayar juga 10.000. Nah setelah itu apa yang kita bikin buat nanti berarti itu udah masuk di semester 2, berarti kita lanjut ke bahasan rencananya aja nanti ya. Iya. 2, 3. Oke, sekian sama Iqbal kita
kan udah ada apa nih? Istilahnya pembahasan sama diskusi tadi kan kita udah dapet nih struktur organisasi. Korlapnya saya, Arman, terus media tadi Fabian, sama yang keuangan tadi ada Iqbal. Kita udah dapet nih struktur organisasi. Cuman kita kayaknya kalau mau diskusi di sini lebih lama lagi, ini terlalu panas ya, bener kan? Mungkin kita naik ke atas aja. Naik ke atas bener, kita pindah ke ngobrol di atas aja kali ya. Ya, nanti kita pindah diskusinya di atas, kita lanjutin lagi diskusi bazar ini ke gimana itu dia enak. Oke? Biar lebih enak aja. Oke, Sepian sama Iqbal. Kita kan udah pindah tempat nih, udah lebih enak lagi sih. Nah, lebih enak kita untuk diskusi. Jadi kita diskusi nih yang di pembahasan kedua nih. Itu kita ambil mau kan ada bazar nih rencana. Tadi struktur organisasi kita udah ada kepala berwal, ada koordinator lapangannya saya. Nah, kamu Sepian apa ya medianya? Nah, kalau Iqbal di keuangan. Nah, di keuangan. Itu kan kita udah bikin struktur organisasinya nih. Nah, tinggal kita dibuat di rencananya tadi. Kita rencananya di bazar nih. Nah, rencana bazar kita itu maunya gimana? Kalau dari Sepian? Aku sih merekomendasikan di mall. Di halaman lobby depan atau ya lobby yang paling utama lah, lobby utama lah. Di jalur masuknya orang-orang orang-orang datang itu kisaran dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin bisa start dari jam 3 ya, kalau nggak panas lagi, nggak terlalu panas lagi. Jam 3 sampai ya closingan jam 9 jam 10. Jam 9. Kalau untuk biaya sewanya berapa? Nah, permasalahannya di biaya. Kayaknya masalahnya biayanya terlalu besar. Jadi untuk biaya harus diperhitungkan lagi kalau kita sewa di mall. Kalau kita di mall sistem keamanan itu peluangnya besar nggak? Kalau di mall walaupun weekday nggak weekend pasti masih ada orang yang masuk ke mall. Namanya people itu. Tapi kita di kita kayak emang pendapatan kita banyak mungkin, tapi kalau dari kayaknya kalau dari untuk pajak untuk naruh di situ kayaknya lebih mahal juga pengeluarannya. Memang sedikit berat di situ lah. Sewa. Kalau teman-teman ada rekomendasi masalahnya, Kalau dari mana ada? Kalau dari aku sih kita di KI. Kenapa di KI? KI itu kan mewah, termasuk tempat ramai pengunjung juga seperti mall. Nah tapi di situ minim sewa, karena sewa situ murah. Lapak di situ paling kita bayarnya 10.000. Terus ada juga dia kebersihan. Itu kalau mau pasang event bazarnya di KI itu kayak lebih banyak pesaingnya gitu. Kalau di situ tuh lebih banyak pesaing, cuma tergantung jualan kita. Kalau jualan kita menarik bakal banyak. berarti di situ media promosi lebih dibutuhkan dong. Iya, lebih jelas. Kalau menurut kalian, kalau saya nih mau pasang di bazar ini, mau pasang di kampus, soalnya kayak event-event kampus sangat untuk maju lah, notabene-nya untuk para mahasiswa nih kalau taruh di event kampus ya, sangat maju nih kira-kira. Berarti kalau itu kan harus ada event dulu dari kampus. Itu minusnya mungkin. Ya, kalau minusnya dari situ minusnya. Kalau dari segi Kalau sewa, Nggak ada nggak ada sewa. kita bisa langsung pasang bazarnya gitu.
Tapi itu tadi kita harus ikut event-event tertentu ya. Iya. Keluar dari kami. Mungkin daftar juga ya dari ini juga. Bisa daftar di penyelenggaraan acara ya. Artinya kita nggak bisa buka dengan kemauan kita tahan. Dengan dana kita seberapa, dapatnya nggak bisa juga. Kalau yang kampus kita lebih realnya, lebih better-nya dan lebih efisien, mungkin kita lebih ke KI kamu coba. Kalau naruh Dari buzzer segi biaya kalau Dari KI. karena juga nggak memungkinkan terlalu sepi untuk promosi juga kayaknya lebih bagus di KI ya kalau mau bikin itu. Kalau untuk promosi di KI kayaknya udah banyak yang pakai promosi dengan influencer ya. Itu bisa. Tapi tanpa media influencer juga kita itu udah rame kan? Udah rame. Iya. Tapi kalau mau lebih rame, lebih pecah lagi bazarnya. Lebih ke Jadi itu pulang ke berapa biaya yang kita sanggupi sih. Semisal kalau biaya kita mencukupi untuk bayar influencer, untuk BA, untuk apa tuh selebgram, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya biaya kita tidak memungkinkan, nggak bisa juga apa-apa. Karena di situ udah pasti ada yang beli kok, udah pasti rame orang yang lalu. kalau dari Tinggal seberapa menarik yang kita jual dan seberapa menarik apa tuh namanya? benar ya Pak. Iya, Benar. Jadi dari segi media itu bisa ya sebenarnya. Mungkin kalau ke tempat kita ambil pas fix ya di KI ya. oh iya, lanjut ke keuangan. Kalau soal keuangan gimana dari kalian? Kalau masalah keuangan itu mungkin bisa pakai dana pribadi dulu sementara ya. Selain dana pribadi sih, kalau aku aku bisa mengajuin ke minta sponsor kali ya. Sponsor. Kalau inisiatif sih, dari kampus. enggak. Sponsor kayak Sponsor. kita kan mau buka stand nih kan. Iya, stand. Berarti kita butuh stand, butuh apa tuh namanya? Butuh tenda kayak gitu kan. Kayak tenan gitu. Ya kita carilah siapa sih yang suka buka stand kayak gitu. Iya. Yang mahal suka. Atau produk-produk kecantikan juga yang suka kayak gitu kan. HP itu sering. HP juga. Ya berarti kita bisa nih sponsor. Kalau mereka keberatan dengan sponsor uang, ya udah Sponsor biasa aja ya. Mintain sponsor untuk apa tuh barang-barang yang pendukung aja, nggak usah uang gitu kan. Istilahnya biasa nama mereka. Jadi media promosi mereka Iya. di tenda itu. Oh iya, bisa. Kalau aku sih itu. Berarti kita bakal nantinya kalau dari media bakal ngajuin untuk dapat sponsorship ya dari mereka ya. Oh ya, kalau untuk kisaran biaya dari kalian itu berapa? Itu bisa mungkin bisa 500.000 per orang dana pribadi sementara, sisanya kita bisa ajuin tadi. Itu 500 kita bertiga apa satu orang 100? Satu orang 1.500. 500. Satu orang 500 itu. Kalau aku sih Untuk pemodalan awal kita yang premier dan sekunder juga. kalau biaya itu kita hitung setelah kita tahu apa yang akan kita jual. Biaya. Jadi sekarang tuh kita tuh fokusnya Terus sama apa yang akan kita jual di situ. Biar biayanya bisa kita perhitungkan di sini. Nah, Jadi sementara ini kalau yang kita jual kita belum ada nih ya. Kita rencana dulu kira-kira mau jualnya barang berupa makanan atau apa nih? kalau saran dari aku sih itu kan banyak para orang beli makanan. Kayak wisata kuliner gitu ya. Iya, benar itu. Makanan atau minuman? Makanan iya. Kita lebih ke makanan ringan dan minuman aja gitu, kayak jus gitu ya. Kalau makanan kayak snack gitu, jadi biar dampingan aja orang beli makanan snack ini, minuman snack juga gitu. Bisa gitu nggak sih? Atau Bisa. makanan aja atau minuman aja? Bisa makan Bisa di mix aja makan. lebih enak itu. Lebih efisien gitu ya. lebih menguntungkan. Karena Jadi nggak banyak orang di satu porsi makanan doang gitu Iya. kan, nggak ngarep minuman. Jadi orang juga bukan yang makanan aja yang kita jual juga, ada minuman juga kan. Jadi otomatis orang yang udah ke tenan kita nih, tenda kita,
yang tadinya cuma mau beli makanan snack aja jadi beli minum juga tanggung ya. Tanggung jadi ya. Selain itu, kalau misalnya kita udah fix dapat menu makanan atau minumannya, kita adain media sebagai media promosinya yaitu diskon. Kayak promo-promo Iya, beli satu gratis. Misalnya beli makanan ini 3 macam dapat Iya. minuman. Oh, Tapi untuk supaya kita tuh masih dapat untung, entah itu medianya kita kecilin, entah Iya. itu kita Di bagian packaging lah ya. kita akalin lah, Iya. itu biar kita Gimana tuh cara nggak kita rugi. tetap untung, tapi ya pokoknya kita untung, pelanggan untung juga gitu ya. Jadi kalau untuk yang kita jual udah ada apa nih? Ada makanan, minuman nih. Contohnya kalau tempat udah di KI, jadi kita tinggal di bagian apa lagi kira-kira? Kalau untuk selain itu kita explore tempat sih. Bisa langsung explore aja gitu gimana kita. Kita mau lihat tempat dulu gimana situasinya gitu. Kalau menurut aku, kalau ke lokasi setelah kita tentuin apa yang harus kita jual. Bener sih. Iya. Tapi kalau kita udah dapat yang kita jual, kita perhitung itu modal kita berapa, berapa itu yang harus kita kumpulin antara bertiga ini berapa, satu orang berapa. Jadi kita udah tahu modal yang segitu. Berarti benar kita berarti bertiga nih. Itu berarti satu. Usul gini aja, usulin aja satu orang sih satu makanan atau minuman gitu. Makanan pertama apa nih? Kalau dari sekian? Kalau dari aku sendiri, kalau di minuman ya, Kalau makanan aja. makanan Minuman kita ambil satu aja sih, kayak jus es jeruk aja nih. Kalau makanan minuman kita satu aja, es jeruk aja udah. Atau mau ada enggak jus? kalau menurut aku gini, kalau minuman nggak usah yang terlalu ribet buat kita. Iya. Lebih baik kita cari untungnya Yang yang tinggi tapi kita- pasti. Iya. Kayak gini misal minuman dingin kayak gitu, maksud aku sih gitu ya. Misalnya yang kayak kita bawa apa tuh box dinginnya. yang pendinginnya tuh Oh. bukan kulkas, Iya. pendinginnya pakai batu es kayak gitu aja sih. Oh, box dingin Minuman dingin lah, Minuman dingin. Kalau minumannya minuman dingin. Kalau makanannya aku rekomendasi yang lagi viral sekarang apa tuh? Jo. Di sebuah kan. Bukan makanan. Makanan. Karena Mas Ren. Oh, kalau aku Udah terlalu rame nggak sih mas di situ? Iya sih. Udah terlalu rame nggak sih? Kalau aku lebih ke risol mayo nggak sih? Risol mayo perbandingan. Karena aku biasanya kan jajan di situ. Risol mayo itu nggak terlalu ramai. Kebanyakan orang beli tahu dua, Tahu dulu. Cilok gitu. cilok, lumayan juga cilok. Berarti pertama kita mau apa nih? Cilok. Kita mungkin kalau di situ kita bakalan sama jualan situ, tapi nggak tahu ada rezeki kata orang. Iya. Tapi kita yang Lebih yang nggak ada di situ sih ya enaknya. Apa yang nggak pasaran intinya? Apa yang belum ada di situ kira-kira? Kira-kira Piscok ya? ya piscok. Pertama Piscok, terus Tapi kayaknya piscoknya kita ubah deh. Kan piscok kan terkesan dengan coklat kan? Iya. Mungkin kita tambahin entah itu ada kaca, ada Iya, topping. mungkin itu bisa diberbagi. Toppingnya itu sih. Topping lah, topping. plus topping aja ya. Plus topping. Apa orang kita nggak tahu. Terus kalau untuk minumnya, Enggak, makanan dulu aja rekomendasi. Kalau minum kan minuman dingin udah. Nggak minuman ini Yang lebih simpel lah. Cireng lah ya. kalau makan main cireng, cireng di situ tuh dia kecil-kecil semua. Terus kurang enak juga. Mungkin kalau kita Kita bisa versi ambil. besarnya gitu ya, versi besarnya. Tapi harga murah. Di situ kan harganya itu 2.000 satu. Nah, kita mungkin gedein isi dalamnya, kita isi juga, tapi nggak terlalu banyak gitu. Cireng terlalu ribet untuk terlalu ribet pas kita jual. Iya. Kalau model piscok kan lumayan. Nah, kita udah prepare, ini piscok udah beres, tinggal kita tambahin topping, tinggal kita packing, udah.
Kalau kita sih bisa beli kebab juga nggak sih? Bisa Kebab boleh. soalnya kan udah prepare Kebab, tapi kebab. jadi tinggal bakar kulitnya. Di situ nggak ada jual kebab, boleh karena kebab Bisa ya? Iya, nggak ada. Kebab yang kedua ya. Jadi dari di antara 3 pilihan ini, jadi kita hitungin dulu nih satu-satu. Ya. Biaya per motornya Iya. berapa? Itu satu lagi apa makan? Satu lagi apa? Iya. Nah, jadi sosis bakar gitu. Kayaknya itu nggak terlalu. Cumi bakar. Cumi bisa ya? Cumi bakar atau Tapi masih harus kita olah di situ kan? Iya, maksudnya itu yang praktis saja. Yang praktis. Mungkin yang paling banyak minat itu basreng tadi sih. Ya basreng tadi Basreng udah nggak masuk banyak minat, tapi ya tergantung kita juga enakan nggak lebih ke yang itu deh. Basreng yang dipotong itu bukan yang basreng kayak Bakso pempek goreng. gitu. Bakso goreng. Kayak pempek gitu kan. atau ada bakso kontol bakso biasa dijual dibakar bakso bakar. Bakso bakar juga banyak minat sih, tapi tergantung dari enak rasanya kita buat tuh. Iya. Kalau waffle gimana? Waffle. Waffle itu kurang biasa kita ya. Iya. Yang Ya. es kumpul. Bisa. Apa? Es kumpul sekarang lagi trending. Training. Masuk di minuman itu mas. Enggak juga sih, enggak. Kalau es kumpul kan masih beli minuman lain. Iya. Es kulkul. Tulisannya kulkul itu. Nah, kumpul. Saya jadi lagi ya. Berapa bang? Es kulkul. Oke, ada 3 pilihan nih. Ada 3 Yang choice. bakal kita jual. Iya, mau pilih bagaimana kita yang paling. Nanti ini Oh, iya. 4 berarti kita nih. dari disjok, kebab, es kumpul. Iya. Dari bahan-bahannya dulu apa yang dibutuhkan dari 3 itu. Kalau pisang mungkin bahannya itu bagian pisang. Satu bisa. Nah, kedua lapisan untuk apa ya? Itu. Pisangnya. Apa itu? Apa namanya? Kulit lumpia. Iya. Kulit lumpia. Terus coklatnya. Terus mau pakai rasa tadi kan tergantung kita mau pakai topping lainnya. Toppingnya mau di luar apa di dalam? Enggak, ini kan kita kan hitung yang biaya yang tinggi yang bisa menjawab ada kayak kecil-kecilnya nanti lah itu biaya kotornya lah. Terus kebab. Kalau kebab kita lebih ke kayak kuling gitu biasanya kayak roti Cuma kan daging sapi. daging sapi Daging sapi sama ini apa lapis tadi lapis itu roti ini kulit lumpia ya. kulit Daging, Terus sayur-sayuran. sama kulitnya dari Saus banyak juga sih. Yang intinya itu aja dia. intinya itu Es kulkul, es kulkul apa nih bahannya? es kumpul, Yang tahu bahannya. pisang, buah-buahan lah. buah-buahan Buah-buahan. Jadi kita nih punya 2 minuman. Pertama itu minuman dingin. Kedua Ini ini coklat. coklat ya. Selama apa tuh topping? Ini pakai topping. Toppingnya ada juga. Nah, Dari prinsip dari kita udah 3 makanan ini yang paling gampang kita dapatkan. Kalau menurut aku sih piscok, lebih ke piscok. lebih habis Nggak terlalu ribet, nggak terlalu ribet. Kita bisa buatin dari rumah. Packaging dulu dari rumah kan, Bisa. bawa langsung ke situ. Nah, terus kalau Itu kita ya, Pisang juga satu. ya Itu murah sangat itu, udah paling murah itu pisang. terus kebab juga. Kebab menurut aku sih kita butuh open. Terus itu udah termasuk ribet. Kayaknya ini Dapat. jauh deh. bisa diribet Nah, dari ingredient hapus dulu kali ya. Terus ya, terus. Terus es Berarti kulkul. es kulkul minuman dingin. Nah tinggal nanti ini minumannya ini bukan lebih ke minuman dingin atau es kulkul. Kalau lebih cuan sih es kulkul, tapi sedikit ribet. Buatin dari rumah Mantap. aja. Nah kalau minuman dingin, untung dari minuman dingin lebih sedikit. iya bisa dibilang Tapi nggak bakal
nggak bakal expired, bukan nggak bakal expired, nggak terlalu cepat buat matiin modal ini. Kalau minuman dingin, kalau es gurun kan kalau aku ya habis tahan paling 3 hari, nggak bisa lagi jual. Ini tetap ambil minuman dingin. Berarti kita ada punya 4 choice dong, bukan 3. Minuman dingin termasuk juga. Oh berarti ini sama ini udah fix. Iya, Es gurun kita ambil juga sih sebenarnya. Kalau mungkin mau jadi kan minuman dingin kan terlalu basic bagi yang mungkin ada minuman dingin berarti nggak terlalu bermacam-macam ya, paling 3. mungkin dimasukin Marketing kita sih, marketing kita ya es gurun. Jadi kita jual piscok nih sama ada es gurun ya, minuman dingin itu ya remix sama es gurun ya. untuk ada minuman dingin aja. Berarti tema kita bisa diambil dong. Bisa tema bazar kita. Iya, Bisa. Ada ide buat apa? Buat brand pisangnya. pisang ya. Kalau pisangnya ada Apa itu? pisang. Pisang. Yang pisang itu kan kedamaian aja. Jadi di sini kita jual berbagai olahan dari pisang lah gitu. Berarti banner kita bakalan ditulis itu pisang. Berarti harus besarin pisang kalau ada ini. Boleh. Nah tadi udah fix makanannya piscok dan es gurun minumannya. Kalau brandingan kita ini, marketing kita ini. Kalau brandingan itu ada nih. Kalau dalam branding kita ada apa? Ada piscok sama es gurun minuman dingin ya. Nah, support ini lah. support. Itu juga ya. Oke, untuk perincian semuanya ada fix juga. Kalau kita biayanya yang Biayanya lebih prefer ke piscok sama es gurun gitu. Iya. Kalau minuman dingin kan sekarang supportnya. Terus ada lagi. Paling kita kalau udah nih, kalau makanan yang mau kita jual udah ada, makanan minumannya untuk segala macam yang mau kita jual udah ada. Jadi kalau kita tinggal ke price-nya, kalau yang tinggal ke yang barang-barang yang ini aja penyedianya, selain kayak tenda yang macam, nah itu masuk di bagian kolamnya koordinator lapangan itu bagian saya. Nah saya yang bikin bukan bikin sih, istilahnya saya yang mengadakannya. Nah, yang ngadain ininya pokoknya kita ngajuin sponsor kayak tadi lewat misalnya kita butuh tenda, Iya. kita nyariin tenda di sponsor yang ada tenda kayak Vivo kayak Itu bisa juga dari tempat situ. Kalau kita mau tanpa sponsor bisa. Berarti kalau tenda kita bisa ajuin ke barang-barang yang kita butuhkan, buka stand ya. untuk tenda, kursi, ya kursi, meja kan untuk naruh makanan piscok. Meja kayaknya tiap kan kursi sama meja kan nggak terlalu butuh yang banyak. Pada dasarnya di rumah pasti ada kursi Iya. sama meja. Berarti kita nggak usah terlalu banyak Iya. sama meja. Tenda ya. Nah, nanti yang kita butuhkan nih tenda ya. Tadi juga dari penyedia KI ini juga ada yang nyediain. Kalau untuk banyak tempat dari KI kan itu nggak ada. Cuma kalau ibaratkan ada orangnya gitu, kita bisa cari orang di situ ada yang menyediain tenda. Nyewain dia. Nyewain. Itu lebih Tapi baik. masih mengeluarkan Biaya dana lagi kan. dana lagi, tapi itu lebih murah. Kalau kita mau dari influencer itu tergantung kita ribetnya itu ada. Karena apa? Mereka juga butuh persetujuan dari atasan mereka. Terus mereka berani nggak kira-kira ngeluarin biaya untuk kita yang jualan. Berarti untuk perincian dari kalau yang bagian dari koordinator lapangan itu udah ada nih, tinggal minta izinnya aja untuk bagian tenda segala macam. Jadi ya kita tinggal jualan nih rencananya. Rencana kita udah pelaksanaan untuk kerjaan dari katanya sponsor kan. Nah, kalau sponsor itu bagaimana? dia Paling kita ngajuin
kalau misalnya kita ke Oppo, Vivo, ada lagi yang mau ngajuin rekomendasi Oppo, Vivo, Yamaha. Iya, yang biasa bazar gitu kan. Kalau menurut aku sih kalau kita mau dari sponsor dari orang itu kan biayanya kan kita mau dapat dari sponsor dari itu. Kalau untuk dari sponsor itu cukup ribet apa yang seperti tadi. Lebih baik kita dari biaya kita sendiri, untuk kita modal gitu ya. Terus kita keluarin biaya sekian intinya. Berarti kita sewa tenda gitu. Sewa tenda, tempat juga. Jadi kita lebih simpel. Makanya kita bazarnya kayak gitu. Jadi ini nggak ada sponsor dari. Kalau sponsor itu boleh, tapi kita ajuin dulu kan. Kita lihat ada yang mau atau enggak. Kirain kalau ada yang mau, ya udah kita ambil gitu ya. Kalau mereka setuju dengan apa yang kita usulkan ini. Oke, berarti dari pembahasan kita, diskusi kita hari ini, budget kita yang dari kitanya total ada 1.500 nih. Iya. Kalau budget kita yang Paling budget lah itu. Iya, itu budget pribadi kita yang low costnya. Tapi kalau kita bisa dapat sponsor yang kita ajuin tadi, mungkin lebih besar dari itu. Iya, bisa lebih besar dan bisa menopang juga untuk dari semua tenda juga bisa ditopang, apalagi dari discok sama eksklusifnya bisa juga untuk bahan-bahan yang kita jual nanti. Berarti kita ada dapat Berarti dari 1.500 kayaknya bisa balik modal tapi belum tentu dalam satu hari. Iya. Karena kebutuhan. Berarti gini, dari 1.500 yang kita kumpulin, 500 itu untuk biaya apa tuh? Makanan. Sewa segala macam. Nggak boleh diganti juga itu. Sama Nah, untuk untuk satu juta Juga. barang-barang bahan-bahan yang bakal kita jual. Jadi seberapa banyak barang yang kita jual itu dia harus maksimal 1 juta. Nah dari 1 juta itu kan kita beli bahan-bahan ini. Nggak mungkin dong 1 juta bisa kita jual satu hari. Kita mungkin Beberapa hari kan. Iya. Nah dalam 3 hari itu kan kita butuh uang sewa tadi kan. Iya. Nah uang sewa dari 500 yang kita kumpulin tadi Iya. kita pakai dulu dari situ. Jadi setelah dari kita kumpulin 1.500.000, nanti saat sudah habis semua bahan-bahan yang kita jual, baru kita ulangi modal awal yang 1.500.000 tadi dari keuntungan itu. Dari semuanya. Nah, istilahnya modalnya balik lagi dan keuntungan dapat di kita. Nah, untuk influencer atau selebgram yang kita undang itu menurut aku kita planning dulu. Soalnya gini, kita coba dulu berdiri sendiri di hari pertama dan hari kedua. Lebih di semisal brandingan kita sendiri. Semisal itu nggak pecah, baru kita keluarin lebih attention ke masyarakat. Kita berarti coba untuk nge-branding punya kita sendiri dengan diri kita sendiri. Jadi kalau dalam 1 hari 2 hari nggak ada perkembangan ataupun yang kita jual itu terlalu tertutup dan yang lain lebih maju, baru kita itu gunain untuk media promosi kita. Dan juga kalau mau influencer itu nggak harus melainkan kayak sekarang kan banyak media sosial yang namanya promosi. Benar. Nah, kita melalui promosi. Kita kan punya media sosial semua kan. Iya. Promosi dan kita bisa dari kita, bisa dari kita bayar dia bandar rumah. Itu namanya promosi mandiri. Mandiri ya. Branding lah ya. Berarti awal-awal untuk diri kita sendiri kita gunain yang terdekat sumber daya yang dari mandiri lah dulu, intinya kita di awal mandiri dulu. Jadi kalau yang dari bahan, kelengkapan, tempat, apalagi sama pelaksanaan udah sip ya. Udah ada semua. Jadi intinya dari kita kan yang sekarang nih dari bawah dari ke atas kita lanjutin diskusinya. Itu ada di pertama kita lanjutin diskusi yang tentang perencanaannya, merencana bikin apa, tempatnya apa, gitu, tempatnya di mana itu. Kita udah dapet nih perencanaan bikin bazar, perencanaannya yang keduanya. Yang ketiganya itu ada di pelaksanaannya. Kita udah sampai di pelaksanaan, di perencanaan kita udah dapet. Tadi perencanaannya kita lihat mau jual ini, buka bazar ini,
Piscok nih udah dapat nih rencananya, lanjut ke pelaksanaan kita udah dapat di pelaksanaan. Berarti sebelum kita pelaksanaan harusnya kita ke lokasi dulu dong. Bisa langsung dulu ya. Kita cek lokasi, kita hubungi pihak penyewa lapak. Setelah kita berkoordinasi dengan penyewa lapak, Udah kita deal, kita dapat sewa, baru kita kondisikan kapan mau kita buka itu, kapan kita mau belanja barang. Setuju. Jadi kita tinggal di pelaksanaannya, tapi sebelum kita mulai ke pelaksanaan kita ke situ ya. Kita cek Buat cross check dulu lah, cek lokasi lah. untuk cross check di weekday itu berapa banyak sih orang yang jajan-jajan di situ. Untuk weekend berapa banyak sih orang yang jajan di situ. Untuk sekarang weekend. Nah, Weekday. Kalau sekarang weekday. Weekend sudah masuk, Udah masuk kan? Udah masuk. Nah, kita boleh cek dulu ya. Bisa cek. Berarti kita ini udah fix, Iya. sudah ada Rencana semua, sudah dapat. modal udah dikumpulin. Berarti kita lanjut ke tempat. Ya, Setelah cek lokasi. sudah cek lokasi, kita hubungi tempat nyewa lapak, sewa kebersihan, baru kita belanja barang. Oke. Ayo mulai. Terima kasih. Oke. Yuk lanjut. Yuk. Oh iya ya kak. Bukannya kak itu kan daerah dekat kamu itu. Emang kakak pulang ya? Pulang dari ke KI. Arahnya ke KI sih. Iya, udah langsung aja cross check ke KI. Oh iya, bisa sih sebenarnya. Iya, langsung aja berarti. Nggak usah lagi, nggak perlu kita bertiga di situ kan. Berarti ya di sendiri aja nanti aku kasih tahu ya gimana keadaan KI-nya. Iya. Aku kan mau pulang duluan. Ada yang udah pulang. Oke, dan ya. Lanjut.